Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hiruk-pikuk keramaian di alun-alun kota sudah terlihat sangat luar biasa. Para murid dari berbagai klan sudah hadir, baik itu dari klan utama, kepala keluarga besar sampai kecil, maupun dari sekte besar dan kecil yang ada di kota Perak. Mereka dengan penuh semangat untuk menonton acara tersebut. Mereka ingin tahu, siapa bakat muda yang akan terpilih menjadi murid sekte Gunung Emas. Kursi para tamu undangan sudah mulai terisi. Banyak klan utama dan kepala keluarga juga sudah menduduki kursinya, tetapi kepala keluarga besar Duan sebagai penanggung jawab acara tersebut dan duta sekte Gunung Emas juga belum hadir di sana. Oke, dan kita geser ceritanya di aula klan King Tetua Alurmu. King Helong, King Yanggang, King Yulin dan King Xiao sudah hadir. Mereka tampak luar biasa, terutama King Helong dan King Yanggang. Auranya benar-benar kuat, ganas dan menindas. Patriark King Long dan Tetua Agung King Zi juga sudah hadir. Wajah mereka semua tampak bosan menunggu kehadiran dua murid lainnya. Tampak King Hielong, yang terlihat luar biasa memasuki aula sambil menggelengkan kepalanya. "Hielong, apakah kau tahu keberadaan mereka?" tanya King Zi padanya. "Kakek Zi, jika aku tahu, aku sudah pasti datang bersama mereka. Aku sudah mendatangi Villa Bambu, tetapi di sana tidak ada siapa-siapa," jawab Hielong yang diminta Patriark untuk menjemput King Ruo. "Baiklah, kita tunggu sebentar lagi," ucap Patriark menenangkan pamannya King Zi. Setelah cukup lama, yang ditunggu juga belum datang. "Baiklah, sekarang kita akan berangkat ke alun-alun kota, semoga mereka berdua sudah ada di sana," ucap Patriark King Long. Saat Patriark mengibaskan tangannya, terdengar siulan meraung di udara. Ark, ark. Dalam sekejap, seekor phoenix biru binatang buas tingkat surga, dengan tubuh besar yang luar biasa dengan sayap biru keemasan mengepak, dan menderu dengan kekuatan angin dan petir mengelilingi tubuhnya turun di halaman aula. Auranya ganas dan menindas, tubuhnya yang besar tersebut dapat mengangkut ratusan orang. Phoenix biru merupakan binatang iblis ilahi yang hanya mendengar perintah Patriark klan. Dari generasi ke generasi, setiap pergantian Patriark, mereka yang terpilih akan melakukan perjanjian darah dengan Phoenix biru tersebut, dan itu sudah menjadi tradisi di klan King. Phoenix biru sudah menjadi pelindung klan King dari generasi awal hingga saat ini. Sehingga keberadaannya sudah menjadi legenda. Phoenix biru hanya akan digunakan ketika ada hal-hal penting. "Wah, sungguh luar biasa," ucap King Yanggang dengan mulut ternganga kagum melihat Phoenix tersebut. "Ini adalah binatang pelindung klan kita, Phoenix biru," ucap King Zi. "Kakek, apakah aku boleh menyentuhnya?" tanya Yanggang pada King Zi. "Tentu," jawabannya sambil tersenyum. Dengan tampilan ganas dan buas, Phoenix tersebut ramah dan lembut pada keturunan klan King, tetapi ganas dan kejam pada musuh-musuhnya. "Hahaha, luar biasa," ucap King Yanggang sambil mengusap-usap tubuh Phoenix biru itu dengan penuh kekaguman. Tidak hanya Yanggang, si kembar King Helong, Hielong dan King Xiao juga terkagum-kagum pada hewan buas tersebut. "Baiklah, kita akan berangkat, cepat naik ke atas punggungnya," ucap King Long. Ketujuh orang itu lalu melompat di atas punggung Phoenix tersebut. Ketika Phoenix biru akan mengepakkan sayapnya, ada 3 orang yang mendekati aula membuatnya tidak berhenti untuk terbang. Dari ketiga aura itu, ada satu aura yang sangat menindasnya, seolah-olah dapat menghancurkan kekuatan darahnya. "Hahaha, itu mereka datang," ucap Hielong terlihat senang. King Ruo, King Ling dan tetua kehakiman klan datang bersama mereka dengan wajah ramah mendekati aula klan. Ketujuh orang itu akhirnya turun lagi dari punggung Phoenix biru untuk menyambut kedatangannya. "Hahaha, Saudara Ruo,
kami hampir meninggalkanmu, ucap Yang Gang yang selalu terlihat ramah dengan tingkah konyolnya yang natural. Paman Qinglong, kakek Xi dan semuanya, maaf atas keterlambatan kami, ucapnya dengan menangkupkan tangan kepada Patriark Qinglong dan Tetua Agung. Qinglong merasa ada yang heran dengan kebersamaan mereka. Tetua Duan Ren, Anda terlihat luar biasa, ucap Qinglong sambil menatap Duan Ren dan putrinya yaitu Qingling dengan penuh arti. Terlebih ada gelang giok merah pada tangan King Ruo dan Qingling. Hahaha, Patriark, Tetua Agung Zi, maaf atas keterlambatannya, kami baru saja menyelesaikan acara pertunangan Ling Er dan King Ruo. Maaf tidak mengundang Patriark dan Tetua Zi, karena acaranya sangat mendadak, ucap Tetua Duan Ren. Apa? Si kembar Helong, Hielong dan Yang Gang terkejut dengan berita itu. Ketiga pemuda itu lalu menghampiri King Ruo dan Qingling dan memberi selamat. Hahaha, Saudara Ruo, adik Ling, selamat. Ternyata Paman Peng langsung mendengar nasihatku, ucap Helong tertawa senang. Patriark dan King Zi juga merasa sangat bahagia, walaupun sedikit kecewa karena tidak diundang. Ruo Er dan Ling Er, selamat, ucap King Zi sambil memberikan hadiah kotak giok merah pada Qingling. Maaf kakek hanya bisa memberi ala kadarnya, ucapnya merendah. Patriark juga tidak ketinggalan. Ruo Er, Ling Er, terimalah hadiah kecil dari paman, ucapnya sambil memberikan sebuah kotak giok berwarna kuning pada Qingling. Qingling menerima hadiah itu lalu menyimpannya. Dari tadi, King Xiao dan King Yulin hanya dibuat ternganga. Keakraban dan keramahan yang tulus mereka saksikan di hadapannya sungguh luar biasa. King Xiao merasa sangat takut dan malu, terutama saat mengingat sikapnya pada King Ruo dan Qingling. Saudara Ruo, selamat, ucapnya malu-malu. Hahaha, Saudara Xiao, terima kasih, balas King Ruo senang. King Ruo tidak terlalu memikirkan sikap King Xiao sebelumnya. Di satu sisi, Phoenix biru yang dari tadi diam tiba-tiba berubah menjadi manusia, wajahnya tampan terlihat sepuh dengan rambutnya biru, terlihat penampilannya sangat prima, seketika itu dia langsung menghampiri King Ruo. Tuan, ucapnya lalu berlutut. Tindakan Phoenix biru membuat heran semua orang yang berada di sana. Bahkan pada Patriark sikapnya tidak demikian. Berdirilah, tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu, ucap King Ruo sambil mengangkat tubuh tua itu. Baik tuan, balas Phoenix biru lalu berdiri. King Ruo memandang Phoenix tua itu dengan tatapan penuh arti. Tuan dapat memanggilku Murong Xia, ucap Phoenix tersebut kepada King Ruo. Hahaha, baiklah, Murong Xia bawa kita ke alun-alun kota, ucap tawa Patriark Qinglong. Murong Xia hanya mengangguk dengan tatapan tajamnya, lalu menatap King Ruo dengan hormat dan berubah kembali menjadi burung. Semua orang ayo naik, ucap Qinglong. Lalu mereka berangkat. Dalam perjalanan, mereka bergelut dengan pikiran mereka masing-masing, terutama Qinglong. Tindakan Murong Xia menjadi teka-teki besar di pikirannya. Dalam sekejap, mereka sampai di alun-alun kota. Bersamaan dengan keluarga besar Duan, Patriark Duan Chen Yu, dan sesepuh Zheng Li, beserta 4 duta lainnya, mereka tiba dengan mengendarai elang emas secara bersamaan. Pada saat mendarat, mata sesepuh memicingkan matanya dengan tajam penuh arti kepada King Ruo. Lalu mereka masing-masing pergi ke kursi yang telah disediakan. Tetua Agung keluarga besar Duan, yaitu Duan Chong lalu terbang di tengah arena. Saudara semuanya, acara pemilihan murid Sekte Gunung Emas akan dimulai. Harap menjaga ketenangan, dan para murid, persiapkanlah diri kalian. Acara ini akan dipandu oleh duta dari Sekte Gunung Emas, ucap Duan Chong. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan 5 duta kehormatan kita, yaitu sesepuh Zheng Li, Saudara Wu Dao, Saudara Li Hao, Saudari Xia Sifa dan Saudari Chen Chen. Silahkan untuk berdiri, ucap Duan Chong. Kelima duta Sekte Gunung Emas tersebut berdiri, wajah mereka penuh dengan kebanggaan dengan aura yang kuat dan menindas. Para penonton dan para murid dibuat kagum oleh penampilannya. Baiklah, acara selanjutnya kami serahkan pada duta sekte, ucap Duan Chong mempersilahkan.
Duta Li Hao dan Duta Wu Dao lalu terbang ke arah panggung untuk mengambil alih acara. Masing-masing dari mereka mengurus satu panggung. Duta Li Hao menuju panggung murid tingkat langit sedangkan Duta Wu Dao ke panggung murid tingkat bumi. Masing-masing murid, harap kalian menyesuaikan panggung tingkatan kalian, ucap Duta Wu Dao. Ling Er, lakukan yang terbaik, dan jangan memaksakan diri, ucap King Ruo menasehati kekasihnya. Mata King Ling bersinar menatap King Ruo lalu mengangguk pergi. King Yanggang, King Ling dan King Xiao berpisah dengan kelompoknya menuju panggung pemilihan murid tingkat bumi. Panggung murid tingkat langit, masing-masing dari klan utama dan klan suci, serta sekte-sekte utama mengirimkan 3 murid yang telah mereka pilih. Selain itu, banyak kultivator independen dan sekte-sekte kecil lainnya juga mengirim murid mereka. Klan-klan utama, masing-masing mengirimkan 3 orang terkuat dari mereka, bertujuan untuk mengurangi jumlah kekalahan, supaya tidak merusak reputasi klan mereka. Demikian juga dengan para kepala keluarga besar dan sekte-sekte. Tetapi golongan kultivator independen bebas untuk ikut. Baiklah, babak pertama dimulai. Li Hao menggerakkan tangannya lalu muncul 10 lonceng emas yang tersusun rapi di atas panggung tersebut. Aturannya adalah, siapa yang dapat memecahkan 3 lonceng dari 10 lonceng ini akan masuk pada babak kedua, ucapnya. Tiba-tiba seorang murid dari klan suci Zhou maju ke depan. Guru, aku akan mulai pertama, ucapnya sambil mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wush, boom, suara ledakan keras terjadi saat tinju beradu dengan lonceng emas terbesar. Lonceng emas hancur, tetapi pemuda itu juga terlihat menyedihkan, di mana darah mengalir dari sudut bibirnya. Jiwanya tergoncang hebat dan tenaga dalamnya kacau. Ternyata lonceng itu untuk menguji kekuatan fisik dan jiwa, ucap King Ruo menjelaskan pada King Helong dan King Yulin. Di atas panggung, pemuda tersebut berusaha memulihkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, pemuda itu lalu kembali memukul lonceng yang kedua. Wush, boom, ledakan terdengar lagi, dan lonceng itu pun hancur, tetapi pemuda tersebut terlempar sehingga keluar dari panggung tersebut akibat kekuatan serangan balik dari lonceng itu, dan pemuda tersebut dinyatakan gagal. Saudara Helong dan saudari Yulin, ternyata kekuatan lonceng itu memiliki tingkatan, ucap King Ruo sekali lagi menjelaskan. Satu persatu para murid maju untuk menguji kekuatan mereka. Saat ini, sudah ada dari 30 orang yang berhasil. Baiklah, aku akan mencoba, ucap King Helong memasuki panggung tersebut. Pukulan penghancur bumi, teriaknya. Wush, boom, ledakan keras terjadi. Lonceng itu hancur seperti debu. Lalu menuju lonceng kedua, dan lonceng itu juga hancur. Satu persatu lonceng itu dihancurkan, hingga dirinya sudah menghancurkan lonceng ketujuh. Para penonton mulai dikejutkan dengan penampilannya. Sejauh ini, hanya dirinya yang mampu memecahkan 7 lonceng. Sedangkan peserta sebelumnya hanya mampu memecahkan 6 lonceng, dan itu pun hanya 2 orang. Lumayan, ucap Xia Sifa yang mengamatinya. Saat menuju lonceng ke-8, dirinya mulai kelelahan. Tubuhnya bergetar dan jiwanya juga terpengaruh. Tangannya lalu memukul lonceng ke-8. Wush, boom, lonceng ke-8 berhasil dia hancurkan juga. Banyak penonton mengira dirinya akan terus maju, tetapi dirinya memutuskan untuk kembali menuju ke kursinya. Saudara Ruo, saatnya giliranmu, ucapnya sambil menenangkan diri. Baiklah, balasnya lalu menuju panggung. King Ruo memecahkan lonceng itu satu persatu dengan santai. Dirinya bahkan tidak menggunakan jurus ataupun teknik, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Sungguh luar biasa, ucap para penonton. Sesepuh Zhengli yang dari tadi menutup matanya, membelalakkan pandangannya kepada penampilan King Ruo. Sungguh fisik yang sangat kuat, gumamnya dalam hati. Banyak yang mengira King Ruo akan terus memecahkan lonceng, tetapi setelah memecahkan 3 lonceng, King Ruo berhenti dan kembali duduk di kursinya. Saudari Yulin, kini giliranmu. Ingat dirimu hanya perlu lulus, ucapnya sambil tersenyum. King Helong tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh King Ruo.
Saudara Ruo, apakah dirimu sengaja tidak ingin menunjukkan kekuatanmu? Tanya King Helong. King Ruo hanya tersenyum sebagai balasannya. Saudara Ruo, untuk memecahkan ketiga lonceng berapa persen kekuatan yang kau gunakan? Tanya Helong penasaran. Hanya kekuatan fisik, jawab King Ruo santai. Saudara Helong, aku sudah menjadi kultivator tingkat surga. Jika aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, maka aku akan dianggap penipu dan bahkan aku tidak akan bisa berpartisipasi dalam acara ini, ucap King Ruo menjelaskan. Dasar monster, gumam King Helong sambil menggelengkan kepalanya sambil menatap saudaranya tersebut dengan kagum. Baiklah, aku faham, ucapnya senang. Panggung murid tingkat bumi. Kedua murid utusan klan King, yaitu King Yang Gang dan King Xiao sudah berhasil melewati tes dan berhak untuk maju pada babak kedua. Adik ipar Ling, tidak perlu memaksa, dirimu hanya perlu lulus, ucap King Yang Gang. Setelah King Ling bertunangan dengan King Ruo, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga istri adiknya tersebut. Baik, jawab King Ling sambil memasuki panggung tersebut. Para murid tingkat bumi juga menjalani ujian yang sama dengan murid tingkat langit, yaitu menghancurkan lonceng, tetapi lonceng yang ada di panggung murid tingkat bumi adalah lonceng berwarna perak. King Ling memasuki panggung dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Wajah cantiknya menarik perhatian semua orang, terutama para pemuda. Tangannya yang lembut memukul lonceng itu dengan sangat keras. Buom, ledakan keras bergema. Lonceng hancur seketika. Satu persatu lonceng dihancurkannya. Dengan teknik kultivasi dan jurus baru yang diberikan King Ruo, kekuatan King Ling menjadi luar biasa. Aku ingin menguji kekuatan penuhku, gumamnya sambil terus memecahkan lonceng. Sungguh luar biasa, ucap para penonton. Wajahnya yang cantik menarik perhatian para murid pria. Mereka takjub dengan kekuatannya. Aku akan menjadikannya kekasihku, ucap seorang pemuda dengan angkuh. Sambil menatap King Ling tajam. Saudara, perhatikan sikapmu, apakah kau ingin mencari mati? Lihat gelang merah yang ada di tangannya itu, balas teman pemuda tersebut menasehatinya. Hahaha, aku tidak peduli, selama ini, apa yang aku inginkan selalu aku dapatkan, jawabnya dengan keras. Mendengar itu mata King Yang Gang menatap pemuda itu dengan tajam. Saudara, perhatikan sikapmu, dia adalah tunangan adikku, jangan mencari kematian yang sia-sia, balasnya dengan keras. Hahaha, bocah bodoh, apakah kau tidak tahu siapa aku, jawabnya sombong. Hai tolol, aku sudah menasehatimu, jika kau tahu betapa ganas prianya, aku yakin kau akan terkencing ketakutan, balas King Yang Gang mencibir lalu berpaling dengan acuh tanpa memperdulikan pemuda tersebut. Hahaha, bocah bodoh sialan, katakan pada prianya, aku akan membunuhnya, ucapnya dengan sombong. Dasar kurang ajar, dari klan mana kau? Tanya King Yang Gang mulai terprovokasi. Hahaha, aku Ming kau, tuan muda klan Ming, jawabnya angkuh. Hahaha, sungguh memalukan, keluarga suci Ming ternyata memiliki pemuda yang tidak tahu diri. Sungguh aib, pemuda yang menginginkan istri orang lain adalah laki-laki sampah, sungguh tidak berkelas, cuy, balas King Yang Gang sambil memprovokasi pemuda tersebut. Wajah Ming Kau merah padam. Kemarahan meledak dalam hatinya. Babak selanjutnya aku akan membuat perhitungan denganmu bajingan, jawabnya keras. Hahaha. Aku akan melihat sekuat apa dirimu bangsat, ingat, namaku King Yang Gang, dan kau harus tahu wanita yang kau inginkan itu, dia adalah King Ling, putri tetua kehakiman klan King, dan calon menantu paman King Peng, ucapnya keras. Penonton yang mendengar ucapan King Yang Gang, seketika bergidik. Sungguh anggota keluarga suci Ming mencari kematiannya, ucap para penonton bergumam. Mereka tahu reputasi klan King dan keluarga suci Ming. Kekuatan dan keganasan klan King sudah menjadi momok bagi klan-klan utama lainnya. Bahkan keluarga besar Duan yang memimpin kota Perak saat ini sangat segan kepada klan King, terlebih nama King Peng, semua orang tahu reputasinya. Sungguh tragedi,
di mana sikap dan keinginan akan membawa kehancuran, ucap para penonton dengan menatap sedih tuan muda keluarga Suci Ming. Bibir Ming Kau membeku, wajah angkuhnya menjadi hilang seketika seperti lilin yang padam ditiup badai. Sungguh aku dikutuk, ucapnya menyesali tindakannya. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga sucinya. Jika dirinya tahu pemuda dan gadis itu dari klan Qing, dia tidak akan bersikap seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Sekarang dia hanya dapat menyesali dan menunggu konsekuensi yang akan dihadapinya. Penduduk kota Perak memiliki peribahasa, menyinggung klan Qing akan tersambar petir. Ungkapan itu merupakan gambaran mengenai orang-orang klan Qing yang merupakan keturunan kultivator elemen petir. Kekuatan petir sudah mendarah daging dalam tubuh mereka. Petir adalah kekuatan yang eksplosif yang akan meledakkan apapun. Demikian juga perilaku orang-orang klan Qing yang tidak akan memberi ampun kepada para musuh-musuhnya. Mereka kuat dan ganas, mereka terkenal dengan persatuan dan kekompakan mereka. Di atas panggung, Qing Ling sudah menghancurkan 6 lonceng. Menuju lonceng ke-7, dirinya mulai kelelahan, tapi tidak menyerah dengan terus maju. Lonceng ke-8, ucap para penonton takjub, keringat mulai membasahi wajah cantiknya. Wus, buom, lonceng ke-8 juga hancur, tapi bibirnya mengalir sedikit darah. Di kursi tamu kehormatan King Duan Ren hanya mengangguk saat Qing Ling menatapnya, lalu menuju lonceng ke-9. Wu Dao dan Chen Chen yang mengawasi ujian tersebut tersenyum. Gadis yang kuat, ucapnya. Mereka merasa senang, karena menemukan bibit yang luar biasa di sebuah kota kecil di pelosok benua teratai biru. Lonceng ke-9 dapat dihancurkan. Hanya saja ada yang berbeda dari pukulan tersebut, Qing Ling terdorong mundur 10 meter dari tempatnya. Wajahnya pucat, sekali lagi darah mengalir dari sudut bibirnya yang manis. Qing Yang Gang melihat itu langsung menasehatinya. Adik ipar, cukup jika saudara Ruo melihatmu, dia akan sangat marah, ucapnya sambil memapah Qing Ling kembali ke kursinya. Aku hanya ingin menguji kekuatanku kak, balasnya pelan. Dirinya tahu kemampuannya, dengan kondisi saat ini, dia tidak ingin menjadi beban dan kelemahan bagi King Ruo. Yang tidak Qing Ling sadari adalah, tingkat kekuatannya pada level ranah bumi sebenarnya sangat kuat, di mana dengan kekuatannya saat ini, dirinya mungkin bisa mengimbangi kekuatan ranah langit tingkat rendah. Dan kompetisi pun terus berlanjut, satu persatu para murid maju untuk menguji kekuatannya untuk dapat memasuki tahap kedua. Dan beralih ke panggung murid tingkat langit. Saat ini sudah 90 orang yang lolos dan berhak maju ke babak kedua. Seorang pemuda tampan dengan gagah melompat ke arena, dia mengeluarkan aura kuat dan ganas dari tubuhnya. Dengan wajah percaya diri, dirinya mulai meninju lonceng satu persatu dan menghancurkannya. King Long dan King Zi memincingkan matanya. Sejak kapan bocah itu menjadi kuat? Auranya juga berubah, ucap King Long. Hahaha, cucuku memang berbakat, ucap King Zi senang. Pemuda itu adalah King Hielong. Dirinya mengikuti pertandingan melalui jalur independen. Hahaha. Saudara Hielong juga tidak mau ketinggalan, ucap Helong senang melihat saudara kembarnya. Sungguh kuat, ucap para penonton. 9 lonceng sudah dihancurkannya. Lihat, apakah dia akan menjadi pemecah rekor dengan mampu menghancurkan 10 lonceng, ucap penonton lainnya. Dengan wajah tenang dirinya menuju lonceng ke-10. Hielong mengangkat tangan kanannya, kekuatan angin dan petir berotasi mengitarinya. Kus, buom, lonceng ke-10 benar-benar dihancurkannya. Para penonton benar-benar dibuat takjub. Dia sungguh pemecah rekor, pemuda itu sangat kuat, ucap para penonton. Mereka menatap pemuda itu dengan penuh kekaguman. Sesepuh Zhengli menatap King Hielong. Lumayan berbakat, aku akan melihat bagaimana dirimu di babak kedua, gumamnya. Wajahnya tidak asing, ucap salah satu penonton menyadari wajah pemuda tersebut. Iya benar, dia tadi kan sudah mengikuti ujian, ucap para penonton yang lain menyela. Coba lihat di kursi klan Qing.
Ucap para penonton tersebut. Hahaha, ternyata dia kembar, tapi mengapa dia ikut jalur independen? Tanya para penonton penasaran. Ujian terus berlanjut, hingga ribuan dari mereka hanya menyisakan 100 orang yang berhasil. Di panggung selatan, arena murid tingkat bumi juga berakhir. Masing-masing murid yang masuk babak kedua merasa sangat senang. Mereka merasa bangga, karena ada ribuan yang ikut, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Saat ini, klan King merasa senang, dari 6 murid yang mereka kirim, semuanya masuk ke babak kedua. Selain itu, ada satu tambahan walaupun dari jalur independen yaitu King Hielong. Babak pertama telah selesai, dan memasuki babak kedua, para peserta diberikan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kekuatan mereka untuk memasuki babak kedua. Sambil menunggu babak kedua dimulai, King Ruo menghampiri King Ling di kursi para murid tingkat bumi. Saat berjalan menuju kursi murid tingkat bumi, banyak gadis-gadis yang memandang wajahnya dengan penuh semangat dan kekaguman. Sungguh tampan, jika dia menginginkanku, aku akan memberikan apa saja padanya termasuk milikku, ucap mereka tanpa malu-malu. King Ruo hanya menyunggingkan senyumnya acuh sambil menggelengkan kepalanya dan berlalu. Wajah King Ling terlihat cerah dengan memberikan senyum termanisnya saat kekasihnya datang. Ruo GG, sapanya lembut. King Ruo yang menghampiri King Ling merasa sangat senang melihat senyum manis kekasihnya. Kening King Ruo mengerut, dengan teknik mata emasnya, dia dapat melihat kondisi tubuh King Ling yang terluka cukup parah. Kakak Yang Gang, apa yang terjadi pada Linger? Bagaimana dirinya bisa terluka parah? Tanya King Ruo khawatir. Adik, Linger memaksakan diri untuk menghancurkan 10 lonceng. Aku sudah menasehatinya, tetapi dia tidak mendengarkanku, balasnya. King Ruo hanya menatap wajah King Ling dengan penuh arti. King Ling hanya dapat menundukkan kepalanya. Aku hanya ingin menguji kekuatanku, desahnya pelan. Walaupun suaranya pelan, King Ruo dapat mendengarkan suaranya dengan jelas. Walaupun tidak ada kemarahan dalam tatapannya, tetapi King Ling merasa bersalah karena membuat King Ruo cemas. King Ruo menatapnya dengan pandangan penuh dengan kasih dan kehangatan. Baiklah, aku akan membantu memulihkan kekuatanmu, ucapnya lembut. King Ling lalu duduk bersila. King Ruo mulai menyalurkan kekuatan tenaga dalam dan kekuatan penyembuhan pada tubuh King Ling. Tindakan King Ruo membuat banyak pemuda iri. Sungguh pemuda yang beruntung, ucap salah satu penonton. Sungguh pasangan yang sempurna, ucap yang lain. Dalam sekejap, kondisi King Ling telah dipulihkan. Di kursi murid lainnya, Ming Kao menatap King Ruo dengan banyak pertanyaan. Pemuda itu benar-benar tampan, tapi bagaimana mungkin bisa dirinya menjadi pasangan gadis itu, gumamnya pelan. Pemuda yang tidak memiliki aura. Apa tingkat kultivasinya? Tanya pemuda lain. Hahaha. Dibandingkan dengan pemuda itu, dirimu bukan apa-apanya, ucap pemuda lain membuyarkan pikiran Ming Kao. Kau lihat, pemuda itu datang dari kursi murid tingkat langit, ucap yang lainnya. Mulut Ming Kao semakin berkedut. Walaupun hatinya ketar-ketir, dirinya masih tidak ingin menundukkan kepalanya. Hahaha, apa kau buta? Lelakinya tidak memiliki aura sama sekali, bagaimana dia bisa membandingkan dirinya denganku? Aku akan dengan mudah membunuhnya, ucapnya sombong. Sungguh pemuda yang malang, gumam King Yang Gang mendengarkan obrolan itu sambil menggelengkan kepalanya. King Ruo yang telah selesai memulihkan kekuatan King Ling juga mendengarkan semua percakapan mereka. Menurut Ming Kao, selama ini rumor yang dia dengar bahwa putra King Peng pahlawan klan King adalah seorang sampah, terlihat benar adanya karena dirinya tidak bisa merasakan aura yang keluar dari tubuh King Ruo sama sekali. Dia meyakini kedekatan pemuda tersebut karena reputasi ayahnya yang seorang pahlawan klan. Jika saja Ming Kao tahu mengenai kompetisi pemilihan murid di klan King baru-baru ini, dirinya tentu akan kencing ketakutan. Sungguh tuan muda keluarga suci Ming ini bodoh dan buta. Pengetahuannya benar-benar kosong, ucap pemuda yang lain mencibir. Apakah dia tidak tahu bahwa ada 2 ciri khas yang menunjukkan seseorang itu kultivator yang kuat? Pertama,
dapat dirasakan dari aura yang keluar dari tubuhnya dan kedua tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, gumam pemuda lainnya yang mendengar. Kategori kedua, orang yang tidak memiliki aura, bisa saja dia bukan seorang kultivator, dan bisa dia seorang kultivator yang sangat hebat, tapi pastinya kultivator tingkat tinggi, karena dirinya dapat menekan atau mengontrol auranya. Untuk pemuda itu jelas, dia adalah kultivator tingkat tinggi. Jika bukan demikian, bagaimana dia bisa membantu gadis itu memulihkan tenaga dalamnya, ucap pemuda itu menjelaskan. Mingkau bergetar, dia baru menyadari betapa bodoh dirinya, karena tidak berpikir sejauh itu. Kini dirinya hanya bisa membatu dengan pandangan kosong. King Ruo selesai memulihkan tenaga dan menyembuhkan luka dalam King Ling. Dalam proses pemulihan, King Ruo juga menyalurkan kekuatan darahnya untuk menguatkan fisik, pondasi kekuatan kultivasi King Ling. Ruo GG, terima kasih, ucap King Ling lembut. King Ruo hanya tersenyum sambil mengangguk. Yang Gang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Adik Ruo, ingat aku ada di sini, ucap Yang Gang memecah kemesraan King Ruo dan King Ling. Hehehehe, maaf kak, aku lupa, ucap King Ruo salah tingkah. Kakak, apa yang telah pemuda itu bicarakan? Tanya King Ruo sambil menatap ke arah Mingkau dengan tajam. King Yang Gang terlihat ragu. Tolong jelaskan yang sebenarnya kak. Tanya King Ruo dengan sangat penasaran. Baiklah, balas Yang Gang menatap wajah King Ruo dengan rasa tidak enak. Pemuda itu adalah Mingkau, seorang tuan muda dari keluarga Suci Ming. Pada saat adik ipar Ling maju dan memecah lonceng perak, dia mengatakan niatnya bahwa dirinya akan menjadikan adik Ling sebagai kekasihnya. Selain itu, dia bahkan berkata akan membunuh pemuda yang menjadi prianya Linger. Aku sudah menasehatinya, tetapi pemuda itu keras kepala. Adik Ruo, aku berjanji, pada babak selanjutnya aku akan membunuhnya, ucap Yang Gang. Belum habis penjelasan Yang Gang, King Ruo lalu terbang menuju kursi Mingkau. Wush! Wajahnya memerah, urat-urat biru muncul di keningnya. King Ling menatap cemas. Kakak Yang Gang, apa yang harus kita lakukan, ucapnya. Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Duo Mingkau bangsat, teriak King Ruo keras. Suaranya tiba-tiba memecah kerumunan. Tiba-tiba dari tubuhnya meledak aura yang sangat kuat, aura yang ganas dan menindas. Para murid tingkat bumi yang berada di sekitarnya langsung berhamburan membubarkan diri, dan ada yang sebagian tidak sempat melarikan diri pingsan di tempat tertindas oleh kekuatan auranya. Kekuatan aura yang meledak dari tubuhnya, bahkan membuat sesepuh Zhengli berdiri dari kursinya. Apa-apa aura kultivasi teknik dewa, dari mana pemuda itu mendapatkan tekniknya, gumam sesepuh Zhengli dengan sangat terkejut. Pasti gurunya seorang tingkat tinggi, atau mungkin seorang dewa. Wu Dao, Li Hao, Xia Xifa dan Chen Chen. Awasi pemuda itu, ucap Zhengli memerintah bawahannya. Baik tetua, jawab mereka serempak. Di kursi Mingkau, dia tidak bisa bergerak. Dirinya seolah-olah ditimpa oleh batu sebesar gunung. Keringat dinginnya mulai turun dan membasahi tubuhnya. Bajingan, apa yang kau katakan sebelumnya? Suara King Ruo meminta penjelasan pada Mingkau. Saudara, itu hanya kesalahpahaman, ucap Mingkau berusaha tenang dan membela diri. Hahaha, kesalahpahaman, kau ingin membunuhku dan ingin mengambil wanitaku, dan kau bilang itu kesalahpahaman. Aku tidak akan pernah mengampuni orang yang mencoba menyentuh istriku, dan bahkan mengancam ingin membunuhku. Bersiaplah, hari ini kau akan mati. Aku akan menghancurkanmu menjadi debu, teriaknya keras. Para tetua dan patriark keluarga Suci Ming langsung melompat dari kursi mereka. Apa yang telah dilakukan bocah gila itu, ucap salah satu tetua memandang patriark klan Ming. Patriark keluarga Suci Ming, Ming Yugi mengerutkan keningnya. Sungguh anak liar, desahnya. Itu akibat Anda terlalu memanjakannya, ucap salah satu tetua mendengus dingin. Reputasi Tuan Muda Ming di keluarga Suci Ming benar-benar sudah kelewat batas. Banyak anggota keluarga Suci yang tidak senang dengan tingkah lakunya,
tetapi mereka hanya bisa diam karena mengingat Ming Kau adalah putra patriark di keluarga Ming. Ming Yugi langsung terbang ke arah pemuda tersebut berusaha untuk menengahi. "Tuan muda, tolong Anda sedikit bermurah hati," ucap Ming Yugi pada King Ruo dengan berusaha bersikap sesopan mungkin. "Minggir, atau aku juga akan membunuhmu," teriak King Ruo keras. "Tuan muda, pertimbangkan kembali sikapmu. Aku Ming Yugi patriark keluarga suci Ming," ucapnya mulai tidak ramah. "Hahaha, patriark suci, Anda membela tindakan buruk tuan muda keluargamu, kau sungguh memalukan dan benar-benar sampah," teriak King Ruo keras. "Aku tidak peduli dengan keluarga suci Ming kalian. Minggirlah, jika tidak, aku juga akan membunuhmu," teriaknya semakin keras. Para penonton dibuat terkejut. Apa? Seorang pemuda tingkat langit berani menantang patriark keluarga suci Ming, sungguh mencari kematian, ucap pemuda lainnya. Ming Yugi terlihat marah dan mulai mengeluarkan auranya. King Ruo tidak memperdulikannya dan mulai membuat segel tangan. Sinar emas muncul dan membentuk telapak tangan emas padat. Kekuatannya sangat eksplosif dilingkari oleh petir ungu yang menjalar liar. "Pukulan penghapus langit," teriaknya. Wush! Tangan emas melesat dengan cepat menampar ke arah Ming Kau. Boom! Ledakan keras menghancurkan Ming Kau menjadi debu. "Tidak!" teriak Ming Yugi tanpa dapat menyelamatkan Ming Kau. Penonton dan semua orang membisu. "Dia benar-benar menghancurkan Ming Kau seperti debu," ucap para penonton pelan, "sungguh pemuda brutal yang berani." "Jurus tingkat dewa," ucap para duta sekte Gunung Emas serempak. Terlebih Zheng Li. "Benar, dugaanku, bocah itu benar memiliki guru tingkat dewa," ucapnya. "Kalian semua, awasi dan lindungi dia, jangan sampai terjadi hal buruk padanya atau kita juga akan menanggung kemarahan gurunya apabila terjadi sesuatu padanya." "Baik tetua," jawab mereka serempak. "Ah, bangsat kau, aku akan membunuhmu," teriak Ming Yugi dengan penuh kemarahan langsung menyerang ke arah King Ruo dengan kecepatan tinggi. King Lim pucat pasi ketakutan. "Tidak!" teriaknya mulai menangis. Pada saat pukulan Ming Yugi hampir mendarat pada tubuh King Ruo. Boom! Ledak keras menggema. Debu menutupi area ledakan tersebut. Setelah debu menghilang, penonton melihat King Ruo masih berdiri tegak tanpa bergerak selangkah pun. Bersama itu, di depannya seorang pria berdiri di hadapannya, salah satu tangannya berada di belakang tubuhnya. "Kau ingin perang denganku, dengan berani ingin membunuh putraku," ucapnya santai, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Ming Yugi yang jatuh terlempar 100 meter berusaha bangun dan menyeka darah dari bibirnya. Dia berusaha untuk memahami situasi. Pandangannya tertuju pada pria yang berdiri menghadang serangannya. Kau King Peng," ucap Ming Yugi terbata-bata. "Ya, aku King Peng, dan pemuda ini adalah putraku King Ruo," jawabnya dengan nada yang sangat dingin. Ming Yugi terdiam, begitu juga para tetua dari keluarga suci Ming. "Sungguh kita dikutuk, karena harus berurusan dengan klan King, terlebih lagi dengan King Peng," desahnya. "Pulanglah mempersiapkan diri, tidak ada pengampunan untuk keluarga suci Ming kalian. Karena kau sudah berani menyerang putraku, itu berarti kau menantang perang dengan klanku," teriaknya keras. Ming Yugi menyadari kemalangannya atas kebodohan putranya. Ming Yugi jatuh dengan lututnya memandang King Peng. "Tidak adakah pengampunan?" ucapnya meyakinkan King Peng. "Tidak akan pernah ada pengampunan," teriaknya. "Jika kau tidak segera pergi, aku akan menghancurkanmu sekarang juga." Seketika itu tangannya langsung membuat gerakan. Cahaya emas mulai membentuk tombak raksasa yang mengarah ke arah Ming Yugi. Tiba-tiba salah satu tetua melesat menyelamatkan Ming Yugi dan segera membawa tubuhnya pergi. Semua orang berasal yang dari keluarga suci Ming segera bergegas pergi meninggalkan alun-alun kota tersebut. Mereka segera pergi untuk menyelamatkan diri. Mereka tahu, ancaman yang dilontarkan oleh King Peng bukanlah omong kosong. Mereka tahu reputasi klan King. Para penonton terdiam seketika. Mereka tidak menyangka tragedi seperti itu akan terjadi. Dan langsung kita menuju ke keluarga suci Ming. Para petinggi klan,
para tetua dan patriark terlihat sangat tegang. Mereka membahas tindakan apa yang tepat untuk melawan klan King. Teriak Ming Yugi marah dengan penuh kekesalan. Dirinya tidak tahu harus marah kepada siapa, bahkan putranya yaitu Ming Kau telah menjadi abu. Apakah kita harus memanggil leluhur kita, ucapnya pelan. Para tetua hanya bisa mengangguk setuju. Mau tidak mau, mereka harus memanggil leluhur mereka. Leluhur keluarga suci Ming, Ming Wen saat ini dalam pengasingan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan memanggilnya, berarti mengganggu proses tersebut. Siapkan arai formasi perlindungan, dan ungsikan para anak-anak dan wanita, ucap patriark tersebut. Walaupun disebut dengan keluarga suci, kekuatan klan Ming sungguh jauh menurun, itu karena jarangnya ada murid jenius yang muncul di klan mereka. Selain itu, banyak juga para tetua dan sesepuh yang mati pada saat menjalankan misi klan, membuat keluarga suci Ming benar-benar diambang kehancuran. Selama ini, banyak orang yang tidak tahu dengan situasi yang terjadi pada klan Ming, itu karena mereka mampu menjaga kerahasiaannya. Kumpulkan semua kultivator tingkat langit ke atas, ucap patriark. Setelah cukup lama, semua kultivator berkumpul di aula. Mereka langsung mendapatkan penjelasan serta pengarahan. Ada 700 kultivator langit tingkat dasar, 420 kultivator langit tingkat menengah, dan 300 kultivator langit tingkat tinggi atau puncak. Sedangkan kultivator tingkat surga ada 102 orang tingkat dasar, 50 tingkat menengah dan 25 tingkat tinggi, 5 diantaranya tingkat puncak. Sehingga jumlah pasukan yang ada di keluarga suci Ming, dari kultivator bumi dan tingkat langit berjumlah 1597 orang. Di alun-alun kota Perak, pertandingan tetap dilanjutkan. Para murid yang masuk pada babak kedua tetap mengikuti ujian seleksi. Di panggung murid tingkat langit, King Ruo, King Yulin dan King Helong terlihat luar biasa, sedangkan di kursi murid kelompok independen, King Hielong juga menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Tidak ada yang ingin menyinggung orang-orang dari klan King. Sesepuh Zhengli melompat terbang ke atas panggung mengambil alih. Sebelum pertandingan dimulai, kami dari Sekte Gunung Emas membuat aturan khusus. Untuk King Ruo dinyatakan secara langsung lolos menjadi murid Sekte Gunung Emas dan tidak perlu ikut bertanding, ucapnya menatap kerumunan, lalu menatap King Ruo. Kamu dapat keluar dari arena dan menuju kursi murid utama, ucapnya. King Ruo ingin membantah, tetapi itu dirasa tidak perlu, lalu dia bergegas meninggalkan arena tersebut. Banyak penonton terkejut dengan keputusan tersebut. Sebagian merasa senang, sebagian merasa iri. Kebijakan itu diambil secara pribadi oleh Zhengli dengan status khususnya, mengingat kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo yang bukan lagi murid tingkat langit, walaupun tingkat kultivasi yang ditunjukkannya berada di tingkat langit. Sehingga keberadaannya akan mengganggu murid lain. Baiklah, babak kedua akan dimulai. Sesepuh Zhengli mengibaskan tangannya, arena panggung tiba-tiba ditutup oleh cahaya keemasan lalu membentuk labirin besar. Aturannya, siapa yang dapat keluar dengan waktu 1 jam, maka yang bersangkutan bisa memasuki babak ketiga, ucapnya lantang. 99 murid muncul secara acak di dalam labirin tersebut. Mereka merasakan kekuatan ilusi yang benar-benar terasa nyata. Di luar labirin, penonton dapat melihat apa yang terjadi di dalam labirin tersebut. Di dalam labirin, para murid mulai bergerak mencari jalan keluar. Kadang-kadang mereka diserang secara langsung oleh jebakan yang ada. Di dalam labirin tantangan yang dihadapi adalah bertahan dan mencari jalan keluar. Setiap orang terlihat seperti binatang buas, sehingga saat bertemu dengan yang lainnya, mereka langsung saling menyerang. Tidak peduli kawan atau lawan, mereka akan berusaha saling mengalahkan. King Helong dan King Hielong. Kali ini mereka memiliki keuntungan, karena mereka memiliki teknik mata emas yang dipelajari dari King Ruo. Mereka dapat melihat arah dan musuh serta teman dengan sangat jelas, sehingga mereka tidak asal menyerang. Satu persatu murid yang dikalahkan oleh lawannya keluar dari dalam labirin tersebut. Sebagian merasa sedih dan sebagian kecewa.
Di panggung selatan, para murid tingkat bumi juga menghadapi ujian yang sama. Qin Yanggang, Qin Ling dan Qin Xiao juga berusaha melakukan yang terbaik untuk melewati ujian tersebut. Teriak Qin Xiao kesal. Dirinya keluar dari labirin karena serangan kejutan dari lawannya. Dengan wajah kecewa dirinya meninggalkan panggung tersebut. Patriark, Tetua Agung dan Tetua Kehakiman, aku kalah, ucapnya dengan sedih. Tidak perlu merasa rendah diri, kamu harus terus berlatih dan menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, tidak harus menjadi murid sekte Gunung Emas, masih banyak sekte lainnya. Yang perlu kamu lakukan adalah kuat dan menjadi kuat, ucap King Long menasehati. Baik Patriark, jawabnya pelan lalu pergi. Kita geser ceritanya di tempat klan King. Di aula utama klan, tanpa kehadiran Patriark dan Tetua Agung, pasukan elit sudah berkumpul. Mereka dikumpulkan oleh King Peng untuk mendapat arahan dan persiapan sebelum menyerang keluarga suci atau klan Ming. 3.000 murid tingkat langit puncak, 2.000 murid langit tingkat dasar, 2.000 murid tingkat menengah, 2.000 murid tingkat tinggi, dan 1.000 murid tingkat puncak yang siap menerobos ke tingkat surga. Sedangkan pada tingkat surga, ada 1.000 tingkat dasar, 1.000 tingkat menengah dan 800 tingkat tinggi dan puncak. 25 pahlawan agung berdiri di hadapan mereka. Auranya sudah melebihi tingkat surga. Mereka adalah kelompok yang sudah melampaui tingkatan yang diketahui oleh banyak orang di kota Perak. Ada 10 kultivator tingkat raja, 10 tingkat kaisar, dan 5 tingkat pertapa, termasuk King Peng. Pahlawan termuda yang juga merupakan petarung tingkat pertapa. Sehingga ada 9.825 orang. Dan itu merupakan pasukan yang luar biasa, dan belum terhitung dengan murid biasa. Untuk para leluhur klan, mereka sudah termasuk pertapa suci. Sehingga sangat jarang terlihat atau terlibat. Para pertapa juga memiliki tingkatan, yaitu pertapa biasa dan pertapa suci. Para pertapa yang sudah memasuki tingkat pertapa suci, biasanya berusaha untuk menerobos ke tahap dewa. Klan King diketahui oleh banyak orang sebagai klan yang sudah menurun reputasinya, semenjak patriark mereka King Xia menghilang. Tetapi itu menyembunyikan kebenaran dan kekuatan mereka yang sangat luar biasa. Di area khusus klan King, di bawah air terjun yang mengalir, terdapat sebuah goa. Di dalam goa tersebut terdapat aula suci yang megah dengan aura kuno yang sangat kuat. Area itu dijaga oleh kultivator elit khusus, yaitu pasukan bayangan. Tempat itu adalah tempat terlarang klan King. Di dalam aula suci, ada 6 orang yang sedang berkultivasi. Di tengah mereka, duduk satu orang yang terlihat lebih muda dari yang lainnya. Mereka tampak seperti makhluk transenden. Kelima sesepuh itu sedang membantu King Xia, patriark sebelumnya untuk menjadi pertapa suci. Permata emas jiwa naga yang diperoleh King Peng dari misinya mengambang di atas kepala King Xia, terlihat seperti naga emas transparan yang bergerak dan berputar secara terus-menerus. Balik lagi di alun-alun kota. Babak kedua telah berakhir. Di panggung murid tingkat langit, ada 20 murid yang berhasil pada tahap ujian kedua, termasuk kedua putra kembar patriark sedangkan King Yulin gagal. Di panggung murid tingkat bumi, King Yanggang dan King Ling juga dapat melanjutkan babak ketiga. Di ujian babak ketiga, kali ini kami akan memilih 5 murid, ucap Xia Sifa. Sehingga 15 orang lainnya akan dihilangkan. Baiklah, pertarungan ini adil dan adil. Setiap petarung dapat menantang 10 petarung lainnya untuk dimenangkan. Setiap petarung hanya akan diberikan 3 kali kesempatan. Jika kalah sebanyak 3 kali, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal, ucapnya dengan suara halus dan menggoda. Xia Sifa adalah murid batin sekte Gunung Emas. Kekuatannya berada di tingkat kultivator kaisar tingkat tinggi. Dengan wajah yang cantik dan tubuh yang menggoda, dengan kulit putihnya yang halus membuat banyak para murid gagal fokus menatapnya. Baiklah, pertarungan dimulai, ucapnya mengakhiri penjelasannya. Pertarungan dan pertarungan terus berlanjut. Kali ini para murid harus bersaing dengan kekuatan penuhnya. King Helong sudah memenangkan 8 kali pertarungan dengan 2 kali kekalahan.
sedangkan King Hielong dengan 7 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di panggung murid tingkat bumi, King Yang Gang memenangkan 5 kali pertempuran dan King Ling meraih 8 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Akhirnya pertarungan selesai. Di panggung murid tingkat langit, kedua putra kembar patriark lolos, dan 3 lainnya, 1 dari klan Lin, Lin Mo, 1 dari klan Ting, Ting Ting, dan 1 dari sekte Raja Wali Emas, Ho King Chou. Sedangkan di panggung murid tingkat bumi, ada King Ling, Huo An, Tang Qin, Zhao Fan, dan Duan Qi. Baiklah, untuk para pemenang, 1 bulan lagi kami akan membawa kalian pergi ke Sekte Gunung Emas, ucap sesepuh Zheng Li mengakhiri acara tersebut. Di kota Perak, suasana tenang tapi mencekam. Kompetisi pemilihan murid Sekte Gunung Emas telah berakhir. Keberhasilan 4 murid klan King menjadi murid Sekte Gunung Emas menjadi berita hangat di kota Perak. Keempat murid itu adalah King Ruo yang langsung dipilih tetua Zheng Li menjadi murid istimewa, kedua putra kembar patriark King Helong dan King Hielong, serta kekasih King Ruo, King Ling. Di kedai-kedai, mereka menjadi pembicaraan hangat di sela-sela persiapan perang klan. Kali ini, tidak ada yang akan berani menyinggung klan King, ucap seorang pria kepada pria yang lain. Benar, apalagi jika mereka memenangkan perang kali ini, aku rasa itu dapat memulihkan nama mereka, ucap yang lain menyela. Hahaha. Apakah kalian percaya isu yang mengatakan klan King menurun? Aku rasa itu adalah pembohongan publik. Jika patriark mereka King Xia sudah mati, tentu mereka akan mengadakan pemakaman khusus untuknya. Selain itu, patriark King Long putra King Xia terlihat sangat tenang, ucap pria yang pertama kali membuka obrolan tersebut. Benar, selama ini klan King baik-baik saja. Terlebih mereka selalu menyatakan perang kepada siapa saja yang menyinggung mereka, ucap yang lain berpendapat. Hahaha, saudara, itu sifat dari klan King, mereka selalu kasar dan ganas kepada musuhnya, tetapi sangat baik pada sekutunya. Atau mungkin mereka hanya menggertak saja, tidak mungkin mampu mengalahkan keluarga suci Ming dalam waktu singkat. Aku rasa kita tidak dapat menilai saat ini, terlebih klan King. Mereka tidak akan mungkin menyatakan perang, terlebih lagi melawan keluarga suci jika mereka tanpa persiapan. Itu benar-benar kehancuran sendiri bagi mereka, ucap yang lain berpendapat. Pembicaraan mereka menjadi begitu hangat. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di keluarga suci Ming, suasana terlihat mencekam di sana. Para pasukan sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Di aula utama keluarga suci. Patriark, apakah mereka benar-benar akan menyerang kita? Tanya seorang pemuda. Dasar lancang, kau adalah generasi muda yang tidak tahu reputasi klan King. Mereka selalu menepati perkataan mereka, ucap salah satu tetua dengan marah menjelaskan. Sudah 2 hari berlalu, mereka mulai lelah menunggu. Bagaimana dengan mata-mata yang kita kirim? Tanya Patriark. Patriark, saat ini mereka belum kembali. Aku curiga mereka telah tertangkap, ucap yang lainnya. Sebaiknya kita tunggu sampai malam, ucap tetua yang lainnya menyela. Baiklah, kita tunggu sampai malam. Jika mereka belum kembali kita kirim lagi yang lainnya untuk mengetahui situasi di luar, ucap Patriark Ming Yugi yang berusaha terlihat tenang. Apakah ini adalah ketenangan sebelum badai terjadi? Gumam seorang tetua dengan wajah sedih. Para keluarga aristokrat dan 2 keluarga suci lainnya masing-masing menarik diri. Selain itu, sekte-sekte utama juga tidak ingin terlibat dengan peperangan antara keluarga suci Ming dan klan King. Sebelumnya mereka mungkin dapat terlibat dan memiliki peluang, tetapi keberhasilan para murid King dalam kompetisi menjadi murid Sekte Gunung Emas semakin menguatkan posisi mereka. Dan beralih di keluarga suci Tang. Utusan keluarga suci Ming menghadap, ucap seorang utusan bersama rombongan memasuki aula keluarga suci Tang. Di aula, Patriark dan para tetua yang sedang membahas situasi yang terjadi menghentikan pembicaraannya sebelum utusan keluarga suci dari keluarga Ming mengutarakan maksud kedatangannya. Maaf, kami tidak akan terlibat. Kami saat ini di posisi netral. Jadi kami tidak akan membantu,
dan kami juga tidak akan menyerang, ucap patriark keluarga suci Tang yaitu Tang San. Utusan dan rombongan merasa kecewa, tetapi mereka juga tidak bisa memaksa. Terlebih posisi mereka yang juga tidak menguntungkan. Baiklah kami undur diri ucapnya dengan menangkupkan tangan lalu pergi. Dan balik lagi di tempat keluarga suci Ming. Boom! Tiba-tiba ledakan keras terdengar. Cepat, perkuat arai formasi pertahanan. Teriak Ming Yugi. 3 hari berlalu, klan Qing akhirnya benar-benar menyerang, gumamnya dalam hati. Boom! 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 Ledakan dan ledakan terus menggema dari berbagai tempat di wilayah keluarga suci Ming. Dan peperangan tak dapat dihindari. Klan Qing menyerang dengan pasukan 5.000 orang, di mana pasukan sebelumnya berjumlah 9.825 orang. Pasukan klan Qing dibagi menjadi 2, sebagian menyerang, dan sebagian bertahan untuk berjaga-jaga melindungi klan Qing dari serangan balasan atau serangan rahasia dari keluarga lainnya. Keluarga suci Ming hanya memiliki 1.597 orang, dengan dibantu oleh pasukan bayaran dari Liga Kegelapan berjumlah 2.000 orang, sehingga kekuatan keluarga suci Ming hanya berjumlah 3.597 orang. Dalam waktu singkat pertempuran sudah memasuki wilayah pusat pertahanan, wajah patriark keluarga suci Ming terlihat tampak muram. Apakah sudah ada yang memanggil leluhur? Tanya patriark tersebut. Sudah patriark, jawab salah satu tetua yang ada di sana. Lapor, pasukan pertahanan utara sudah dihancurkan. Dan pasukan selatan juga sudah dihancurkan, ucap pelapor tersebut. Bangsaat, teriak Ming Yugi mendengar laporan tersebut. Bagaimana dengan pertahanan selatan? Tanya patriark Ming Yugi. Saat ini, masih berusaha melawan, balas yang lain. Baiklah, semoga pasukan Liga Kegelapan dapat memecah kebuntuan, ucap Ming Yugi. Tak berselang lama, lapor, pasukan Liga Kegelapan telah dihancurkan, bahkan komandan mereka telah ditangkap. Ucap seseorang berteriak melaporkan. Boom! Ledakan terdengar dari formasi pertahanan pusat, terlihat orang-orang dari klan Qing mencoba menghancurkan formasi tersebut. Ming Yugi melihat ada ribuan murid tingkat langit dan surga dari klan Qing mengelilingi benteng pertahanan mereka. Hahaha, keluarkan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Kami siap menunggu, ucap Ming Yugi memprovokasi pasukan yang mencoba untuk menghancurkan formasi mantra perlindungan. Tiba-tiba, wush, 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 muncul 10 kultivator tingkat raja lalu meluncurkan serangan. Kultivator tingkat raja, ucap seorang tetua kepada Ming Yugi dengan sangat terkejut. Apa? Sejak kapan mereka memilikinya? Itu mungkin kartu truf mereka, jawab tetua lainnya. Seketika itu, wajah Ming Yugi terlihat sangat jelek. Boom! Ledakan keras terjadi, 10 kultivator tingkat raja mencoba menyerang formasi tersebut. Swoosh, swoosh, CKR, boom! Suara berderak dan merobek formasi mantra perlindungan tersebut. Ming Yugi memincingkan matanya, walaupun mantra formasi telah dihancurkan, tetapi Ming Yugi masih dapat tersenyum dengan aneh. Mundur, teriak 10 kultivator tingkat raja berteriak secara bersamaan. Seketika itu, dengan segera pasukan mengambil jarak untuk menjauh dari formasi tersebut. Setelah mantra formasi dihancurkan, tiba-tiba serangan kuat dalam bentuk tombak memancar ke segala arah dan menyerang mereka semua, dan tiba-tiba muncul lagi 10 kultivator yang lebih kuat dan ganas. Wush, 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 boom, boom, boom. Serangan kuat tersebut dapat dihancurkan. Apa? Kultivator tingkat kaisar, teriak seorang tetua tingkat tinggi dari keluarga Ming. Pasukan yang tersisa dalam formasi pertahanan terkejut dengan kata tetua keluarga Ming tersebut. Yang mereka tahu, tingkat kultivasi itu hanya sampai pada tingkat surga, tetapi ada lagi 2 tingkatan yang muncul, yaitu tingkat raja dan kaisar. Siapa yang berani menyerang keluarga Mingku? Teriak seseorang dari kejauhan. Cahaya merah melesat ke arah pusat pertahanan tersebut, auranya kuat dan menindas. Hahaha,
Akhirnya leluhur datang, ucap Ming Yugi senang, dengan sedikit harapan. Karena, dirinya masih ragu akan kekuatan utama klan King, di mana King Peng masih belum muncul. Hahaha, semut-semut dari klan King, sungguh lancang, teriaknya lalu menyerang kultivator ranah raja dan tingkat kaisar. Kedua ranah tingkatan tersebut dengan susah payah berusaha menahan serangan dari leluhur keluarga Ming. Diserang oleh 20 orang dengan kekuatan gabungan membuat leluhur tersebut sedikit kerepotan. Ah, dasar semut-semut sialan, aku akan menghancurkan kalian, teriaknya dengan sangat marah. Pada saat leluhur akan melancarkan serangan pamungkasnya, tiba-tiba teriakan keras menggema. Mundur, teriak King Peng memberi perintah. Hahaha, seorang yang baru menerobos ke tingkat pertapa. Sungguh sombong, teriak King Peng dengan tawa mengejek. Seketika itu, leluhur keluarga Ming mengerutkan keningnya. Apa? Pertapa tingkat tinggi? Ucapnya dengan wajah yang tiba-tiba muram. Leluhur Ming Lai, bunuh diri sekarang, maka aku akan memberikan kesempatan pada generasi muda klan Ming lainnya untuk hidup, ucap King Peng. Jika tidak, aku akan benar-benar memusnahkan keluarga suci Ming sampai ke akar-akarnya, teriak King Peng dengan nada mengancam. Hahaha, King Peng, kau begitu sombong, balas leluhur lainnya yang tiba-tiba muncul dengan aura pertapa tingkat menengah. Leluhur pertama, Anda juga datang, hahaha. Akhirnya kita bisa selamat, ucap tawa Ming Yugi dengan sangat senang. Hahaha, leluhur Ming Lai dan Ming Cheng, lakukan sekarang yang aku katakan tadi, jika tidak, kau tahu akibatnya, ucap King Peng tanpa memperhatikan kehadiran leluhur pertama. King Peng, kamu sangat sombong, teriak leluhur Ming Cheng langsung melancarkan serangannya. Wush, wush, buom, ledakan besar terjadi, pukulannya beradu dengan pukulan King Peng, seketika itu King Peng mundur 2 langkah, tetapi leluhur itu terbang sejauh 100 meter. Apa? Kekuatan yang sangat luar biasa, ucap Ming Yugi. Seketika itu dia dan leluhur Ming Lai, serta yang lainnya, wajah mereka berubah sangat jelek. Aku sudah memberi kesempatan, dan kalian mengabaikannya, sungguh aku tidak akan bermurah hati, teriak King Peng lagi. Wush, 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 wush. Tiba-tiba di belakang King Peng, muncul 4 pertapa lainnya. Apa? Ada 4 lagi. Teriak tetua tingkat tinggi dari keluarga suci Ming mengejutkan semua orang. Hancurkan dan musnahkan semua golongan klan Ming. Jangan biarkan satu orang pun yang hidup. Tidak peduli, apakah itu tua muda ataupun anak kecil. Hilangkan, teriak King Peng dengan sangat keras. Dengan segera, pasukan dari berbagai arah menyerbu dengan gilanya. 10 kultivator tingkat raja, dan 10 tingkat kaisar bersama pasukan lainnya langsung menuju ke pusat pertahanan klan Ming atau keluarga Ming dengan gilanya. 4 pertapa lainnya masing-masing 2 dari mereka menghadapi 2 leluhur klan Ming. King Peng hanya terus mengawasi jalannya pertempuran. Sebagian pasukan, sisir semua wilayah, rampas apa yang dapat kalian ambil, dan bunuh siapa saja yang dapat kalian bunuh, teriaknya kejam tanpa ampun. Pasukan klan King menyisir seluruh wilayah klan Suci Ming. Mereka menguras semua sumber daya yang ada dan membunuh siapa saja yang mereka jumpai. Tampak dari jauh, api berkobar di mana-mana, banyak penduduk kota Perak menyaksikan kejadian tersebut. Sungguh pembantaian dan pemusnahan, ucap mereka sambil menggelengkan kepala. Dan kita beralih di villa hutan bambu. Seorang pemuda ditemani seorang gadis cantik sedang berlatih kultivasi bersama. Kedekatan mereka benar-benar telah terjalin dengan sangat erat, terlebih lagi mereka sudah ditunangkan. Di dalam rumah, Lin Yun memperhatikan mereka dengan tersenyum, dirinya terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba dirinya mendesah, hubungannya dengan suaminya King Peng tidak seperti putranya, di mana King Ruo dan King Ling mendapat dukungan yang kuat dari kedua orang tuanya. Sedangkan dirinya harus melarikan diri dan bersembunyi demi dapat bersama dengan suaminya. Mimin geser ceritanya, di selatan benua teratai biru. Patriark, kami dapat memastikan keberadaan Dewi benar-benar ada di wilayah barat, tepatnya kota Perak. Tetapi kami tidak dapat menemukannya,
kami hanya dapat merasakan auranya dengan jelas, ucap laporan Ling Ji kepada patriark klan Ling, yaitu Ling Zong. Baiklah, Ling Ho, Ling Ji. Awasi terus, tetap menjaga jarak serta lindungi dia. Baik patriark, jawab mereka lalu undur diri. Bertahun-tahun perseteruannya dengan sang putri semakin kuat, dan tidak ada bentuk penyelesaian sama sekali. Apakah aku egois, ucapnya dalam hati. Wajah tuanya yang kesepian merenung, dan beralih cerita di tempat klan King. Patriark King Long dan Tetua Agung King Zi serta tetua lainnya duduk di aula, mereka semua menunggu hasil peperangan tersebut. Tidak begitu lama, seorang komandan pasukan datang dengan wajah senang. Komandan King Long melapor, King Peng dan pasukan telah berhasil menghancurkan keluarga Suci Ming. Saat ini pasukan sedang menuju markas Liga Kegelapan, sebagian yang lainnya mengumpulkan sumber daya serta membuat basis, ucapnya tegas. Bagus, akhirnya wilayah Ming menjadi wilayah kita, balas patriark King Long senang. Tapi patriark, King Peng juga meminta 3.000 pasukan tambahan untuk segera menuju markas Liga Kegelapan, ucap komandan yang melapor tadi. Baiklah, kali ini aku sendiri yang akan memimpin, balas patriark King Long. Paman King Zi, aku titipkan klan padamu, ucap King Long segera berangkat pergi. 3.000 pasukan bergerak meninggalkan klan King. Orang-orang di kota Perak melihat pasukan keluar dari klan King. Apakah mereka kalah? Sehingga mereka mengirim pasukan tambahan. Apa mungkin mereka menyerang klan lain, ucap seseorang. Hahaha, kemungkinan mereka kalah, karena tidak akan mudah menghancurkan keluarga Suci Ming, balas orang lainnya. Hus, tutup mulutmu, jika klan King menang, kata-katamu akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri, sebaiknya kita hanya mengamati saja, ucap yang lain menyela. Dan geser ke tempat pertempuran keluarga Ming. 1.000 orang pasukan yang ditinggalkan sedang mengumpulkan sumber daya, serta membuat basis pertahanan sementara, sebelum dibangun bangunan permanen. Sebagian pasukan lainnya masih menyisir daerah klan Ming. Sedangkan sebagian lagi mengurus murid yang meninggal dan terluka. Dari 5.000 pasukan yang dibawa, 500 terluka, 200 meninggal. Sedangkan di pihak klan Ming, tidak ada yang tersisa, nama keluarga Suci Ming kini benar-benar telah dihapus dari kota Perak. Dan kita beralih tempat di markas Liga Kegelapan. Pemimpin, Komandan Loulo ditangkap, dan semua pasukan yang bersamanya telah dibinasakan, ucap seorang komandan melapor. Apa? Bangsat, bagaimana mungkin? 1.000 kultivator tingkat langit puncak dan 1.000 kultivator tingkat surga dapat dihancurkan, ucap pemimpin tersebut. Pemimpin Liga Kegelapan merasa tidak percaya. Kekuatan apa yang dimiliki oleh klan King? Saat pemimpin aliansi Seng Hang sedang berpikir, satu lagi komandan pasukannya datang. Pemimpin, dari arah utara bergerak 3.000 pasukan, sepertinya mengarah ke sini, ucap komandan tersebut. Lapor pemimpin, 3.000 pasukan dari arah selatan bergerak ke arah markas kita, ucap komandan lainnya melapor. Bangsat, pasukan dari mana lagi yang akan menyerang kita? Ucap pemimpin Liga Kegelapan tersebut. Sepertinya dari klan King tetua, jawab komandan lainnya. Hahaha, Seng Hang, hari ini adalah hari kehancuranmu, keterlibatanmu membantu keluarga Suci Ming adalah sebuah kebodohan. Teriak suara memasuki markas besar Liga Kegelapan tersebut. Markas besar Liga Kegelapan adalah benteng kokoh yang dijaga ketat oleh masing-masing kultivator terendah tingkat langit puncak. Di dalam benteng ada 10.000 pasukan yang selalu siap untuk digerakkan. Hahaha, keluarlah, jangan hanya bersembunyi, teriak Seng Hang membalas dengan teriakan. Seketika itu, wush, 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 wush. 20 orang muncul, 10 kultivator tingkat raja dan 10 tingkat kaisar. Mata Seng Hang terbelalak, ternyata ini kekuatan mereka, pantas mereka dapat menghancurkan keluarga Suci Ming, gumam Seng Hang pelan. Seng Hang lawan dulu mereka, jika kamu tidak dapat mengalahkan mereka, maka tutup mulut besarmu. Ucap suara itu menggema lagi. Seng Hang mengerutkan keningnya. Di pihaknya,
hanya ada 5 kultivator raja, sedangkan tingkat kaisar hanya ada 3, yaitu Komandan Lou Lou dan wakil pemimpin Mosa dan dirinya. Apa tidak ada yang dapat dibicarakan dengan baik-baik? Tanya Seng Heng. Apa yang perlu dibicarakan? Keterlibatanmu dalam perang adalah tantangan terbuka untuk klan King, dan klan King tidak dapat mentolerir hal tersebut, ucap suara itu menjawab. Serang, teriaknya keras. Pasukan dari arah selatan dan utara bergerak liar, mereka langsung menyerbu dengan ganas. Pertempuran besar sekali lagi pecah. Mereka saling serang dan membunuh. 6.000 pasukan klan King melawan 10.000 pasukan Liga Kegelapan. Di pihak klan King, mereka masih terbakar semangat pertempuran sebelumnya, sedangkan di pihak Liga Kegelapan, semangat pasukannya melemah. Dalam satu hari 2 kali perang pecah, sungguh kejadian langka di kota Perak, di mana klan yang dianggap lemah ternyata sangat kuat dan berani. Di sisi pertempuran, kakak pertama, akhirnya kau datang, ucap King Peng kepada King Long yang terlihat bersemangat. Hahaha, adik ketujuh, akan sangat rugi jika aku melewatkannya, balasnya senang. Baiklah, kita saksikan pertempuran ini. King Long, King Peng dan 4 kultivator sepuh lainnya melihat jalannya pertempuran tersebut. Tidak terlibatnya mereka merupakan salah satu cara klan menguji dan memberikan pengalaman pertempuran pada generasi muda lainnya. Di sisi utara, pasukan yang dibawa Patriark sebelumnya terlihat susah payah menyerang musuh untuk mundur, walaupun pada akhirnya mereka dapat menekan. Sedangkan pasukan dari arah selatan mereka bergerak dengan sangat liar membabat apa saja yang ada di hadapan mereka. Menjelang sore, pemimpin Liga Kegelapan, Seng Heng, wakil pemimpin, Mosa dan Komandan Lou Lou dibuat bertekuk lutut. Mata mereka memerah melihat pasukannya dibantai, terlebih lagi nama Liga Bayangan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun lenyap dalam setengah hari. Mayat bergelimpangan. Kami menyerah. Kami menyerah, teriak Seng Heng. Hahaha, tidak ada kata menyerah, jawab King Long dengan sangat keras. Bunuh semua orang, jangan sisakan satupun. Teriaknya menyemangati pasukan untuk terus bergerak. Seng Heng hanya bisa menggertakkan giginya, penyesalan sudah tentu terlambat. Dirinya hanya masih merasa tidak yakin, bagaimana bisa pasukan klan King begitu kuat. Baiklah, kami akan bertempur sampai akhir, ucapnya lemah. Tapi tunjukkan dirimu biar aku tahu siapa kamu sebenarnya, ucapnya memohon. Wus, wus, seketika itu muncul 6 orang. 1 kultivator ranah surga tingkat tinggi, 1 ranah pertapa tingkat tinggi, dan 4 lainnya pertapa tingkat menengah. Kami akan membiarkan kau tahu siapa kami, karena kami yakin tidak ada yang akan menyebarkan berita keberadaan kami, ucap King Peng. Seng Heng hanya bisa menatap dengan mata merah. Dirinya bahkan tidak dapat berkutik. Bangsat sial, sungguh divisi intelijenku sangat buruk, gumamnya. Jika saja mereka tahu keberadaan kultivator tingkat tinggi, Liga Kegelapan tidak akan pernah ikut terlibat dalam peperangan keluarga suci Ming dan klan King. Tapi masalahnya, tidak hanya Liga Kegelapan yang tidak tahu kartu truf klan King, klan-klan aristokrat dan keluarga suci lainnya bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Menjelang gelap, pasukan Liga Kegelapan benar-benar dihancurkan. Seng Heng, Mosa dan Lou Lou terbunuh. 10.000 pasukannya menjadi ajang latihan bagi para murid dari klan King. Dari 6.000 pasukan, 800 mati, 1.000 orang terluka sedangkan yang lainnya hanya kelelahan. Mimin geser ceritanya di tempat klan King. Di aula, 2 putra kembar Patriark, King Helong dan King Hielong, Tua Agung King Zi, Tetua Misi King Ma, dan Tetua Kehakiman King Duan Ren, mereka menunggu dengan cemas. Komandan King Rong sekali lagi melapor, Tetua Agung dan para tetua lainnya. Pasukan kita sekali lagi menghancurkan musuh, Liga Bayangan sudah dihapuskan, ucapnya dengan keras. Saat ini, pasukan sedang beristirahat di markas besar Liga Bayangan, dan bersiap kembali. Mereka juga mengumpulkan banyak sumber daya, ucapnya. Kegembiraan meledak, semua orang merasa sangat senang, kecemasan mereka akhirnya hilang seketika. Baiklah,
Sambil menunggu kedatangan pasukan, kita akan membuat pesta penyambutan, ucap King Zi. Para tetua dan yang lainnya, segeralah buat undangan untuk para klan, keluarga suci, dan sekte-sekte lainnya. Ucapnya senang. Baik, jawab para tetua lalu bergerak. Beralih di hutan bambu, King Yang Gang memasuki halaman. Bibi Ling Yun, saudara King Ruo dan adik King Ling, kakek Xi mengundang kalian semua untuk segera datang ke aula utama, ucapnya. Yang Gang, ada apa? Tanya Ling Yun penasaran. Bibi Ling Yun, tenanglah, ini adalah berita baik. Sebaiknya kita bergegas ke aula utama, ucapnya dengan wajah gembira. Baiklah, kita segera berangkat. King Yang Gang memimpin jalan menuju aula utama. Diikuti Ling Yun, sedangkan King Ruo dan King Ling mengikuti mereka dari belakang. Mereka bergerak dengan cepat mengingat villa hutan bambu cukup jauh dari aula utama. Di sisi lain, pasukan yang menyerang markas Liga Bayangan mulai bergerak untuk kembali. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.